Halo semuanya. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara orang masuk sih. Masuk. Jangan dekat-dekat soalnya suara saya bagus. Gede. Tapi kayaknya masuk sih. Nggak bisa norak jadinya keren terus. Soalnya udah Diana keren terus. Jadi bikin apa-apa juga keren. Akhirnya kita lengkap hari ini. Lengkap lagi. Sebelum-sebelumnya ada beberapa personil yang sibuk Iya. jadwalnya. Tapi ada yang komen itu yang lain kok kemarin cuma bertiga, yang lain dipecat apa gimana? Bukan, berarti bukan dipecat ya. Bukan. Karena berhalangan aja sementara gitu. Kalau Lagi halangan. satu Mang Ubon kan lagi aktif di HDCI. Lagi. Touring Blues. Ada saya. Hari Davidson Club. Oh, ada. Oh iya. Iya. Rompinya gak dipakai. Oh iya, deh. Bukan rompi. Anak motor mah disebutnya face. Bener kan face? Color. Hah? Color. Color mah. Iya kan? Color. Colors gitu. Colors bukannya apa? Colors ya? Iya, Pakai cool nggak? color. Color cool apa color? Eh, Redang Bandung kembali panas. Tapi hujan. Berapa Panas. hari ini udah hujan tapi Panas. masih panas. Ada 2 porsi. Kayaknya sih. Gimana tidak panas? Wah, Bandung lagi Dicari sadi, ini mah. panas. Sudah berapa hari itu panas, satu sempat hujan. Tapi masih kerasa panas. Gimana di tempat kalian? Masih panas atau Apa sih? atau udah mulai dingin atau udah mulai musim hujan? Nah, setelah itu daripada kita ngomongin hujan, lebih baik kita ngomongin buku. Edan. Tengenahnya jauh. Asupnya tengenahnya. Ada buku dan bulan Juli. Pada Juni. Juli lagi Juni. kita Sabar di kita beneran mau bahas buku ini. Buku-buku. Oke. Ya, kita yakin orang kita semua suka baca. Anda enggak? Enggak bisa, itu suka baca. Jadi kalau di video ini tuh latar kita kan buku semua nih. Iya, di belakang kita tuh ada lemari gede banget, isinya ada ratusan ribuan buku lah. 300.000. Ada buku, ada meja, ada lukisan. Ada lukisan, ada gimana tuh kita mah keren lah. Bisa kita anjir. Wait. Pembahasan buku ini jadi Self-proclaim aja terus. pembahasan buku ini tuh sedikit mengingatkan saya bahwa ternyata saya seorang pengajar dan ternyata secara sadar saya tuh kurang baca buku. Untuk Tapi, ukuran pengajar. Untuk ukuran pengajar saya sangat kurang baca buku, tapi sering nonton. Ya. Karena Gimana? jujur menurut saya adalah lebih senang didongengin daripada baca buku. Bakunya mana? Gitu. Jadi kalau misalkan ada hal-hal ilmiah atau penelitian atau apa, lebih baik nonton Dan jurnal. jurnal. Baca bokep. Nonton yang presentasi gitu, atau ada keilmuan apa, saya nonton profesornya siapa, itu kayaknya lebih nempel daripada saya baca buku. Tapi saya juga pernah keingatan ada memori saya tuh senang membaca buku. Pada saat apa itu? Pada saat kita bahas sekarang masih bersama obrolan Salib. Oh anjir. Udah jalan berapa menit? Gak apa-apa. Udah biasa. Gak apa-apa. Redang lah. Gitu. Kalau ngomongin buku mah sama kayak pembahasan sebelumnya, saya pasti bakal banyak nanya karena om-om di sini semua rata-rata rajin baca buku. Tahu dari mana? Kayaknya sih iya, feeling saya makanya teman-teman di sini semua lebih banyak baca buku daripada saya. Kayaknya ya. Makanya kita kupas sekarang. Bisa buka ini. Gitu. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan, kita kupas dulu. Buku teh apa di KBBI teh? Buku. Artinya buku teh apa? Book atau buku lah bahasa Indonesia. Kertas yang dijilid. Buku teh iya, buku teh sidu. Bukan kertas yang dijilid dengan isi Buku teh Mirage. Zaman SD saya Mirage. Sidu. itu orang Sidu mahal, apalagi Kiki. Jadi pakainya Mirage. Tidak tahu buku tulis. Lagi. Buku tulis ya tahu. Oh. Pas sekolah Kiki mahal. Mahal. Apalagi pas kuliah. Apalagi pas kuliah. Kiki. Sekumpulan Mahasiswa lembaran saya kertas yang terjilid.
Oh, Sekumpulan kertas yang terjilid. Iya. Kumpulan lembaran kertas yang terjilid dalam lembaran tersebut berisi tulisan maupun kosong. Oh. Bukan, Sekumpulan kertas Pak. yang dijilid. Berarti benar dari pengertiannya Mang Dike. Loh, disangkanya tadi Heri ya? Anda biasa bersenda. Oh. berarti buku yang nggak ada sekarang itu buku Tegak Bersambung. Masih ada. Masih ada? Buku Masih ada. buku Masih nam- suruh beli itu. dulu namanya buku elok. Buku elok. Buku elok. Buku elok tegak bersambung. Yang ada di sekolah. Ada. Masih Sekolah. dipakai. Pembahasannya buku berteks ya, buku tulisan. Kalau kita nggak harus buku gambar. Tuh, tapi orang Tapi kan itu Bukuna- itu buku yang pasti dibeli sama orang. nonton orang bawa bukunya Big Boss supaya gede. Oh iya, SMK saya pakai Big Boss. Aja itu. Diterusin. akuntansi. Terus Kalau diterusin. buku kampus aja, buku kampus kalau ada. Buku kamu. Buku kampus itu gede. Boxing. Ya. Udah. Stop. Mumpung masih muda 5 menit. Yuk balik lagi ke pembahasan buku. Buku teh banyak macamnya, ada komik, ada buku jurnalistik, ada buku tulis. Tapi yang kita bahas bukan itu. Tapi kita nggak bahas itu. Yang kita bahas adalah buku apa? Buku Tegak Bersambung. Jadi kita jangan kita bahas buku apa? Ya, Novel. Enggak terserah. Buku bacaan. Buku bacaan. Bacaan. Oh. Sebenarnya yang kita akan bahas itu adalah kitab suci. Kan nenek juga waktu itu beli buku kan, Sapien gitu. Nah itu. Banyak. Ya itu, Ya, itu ada. baca kan? Oh iya baca. Iya. Buku bacaan. Buku bacaan. Dia bentuknya mau novel, mau apa kan boleh bebas. Boleh. Enggak, kecuali novel. Novel kan udah kita bahas di episode yang sastra. Ya. Lah yang saya beli kan novel. Sapien kan bukan novel. Itu bentuk isinya novel juga. Novel apa sih? Novel itu ada karakter kan? Novel tuh mah ya cerita. Kalau Sapien kan lebih ke Referensial book. Oh, referensial book. Oh yang kayak gitu-gitu banyak. Nah iya banyak. Dunia Shopee. Nah iya itu. Terus ini sebatang kayu dan Hah? Oh yang itu yang Apa ya? Buddha-Buddha itu ya? ya, lupa Yang apa? Cacing dan kotorannya. buku meditasi. Ya, ya termasuk. Kotorannya tuh yang menarik itu adalah buku Buddha. Heeh. Oke. Buku Buddhis. Itu bisa menyuburkan tanaman, Karena menyuburkan sedang baca Buddha. menyuburkan kehidupan. Orang beli soalnya dulu tuh yang Ya tapi ngomongin Buddha, buku sama Buddha itu saya pernah waktu di Korea Selatan itu salah karena kurang komunikasi. Niatnya itu beli oleh-oleh. Belilah ke sebuah toko karena saya tidak tahu. Di situ ternyata ada sebuah kayu bentuknya tuh kayak sejadah. aja. Banyak tulisannya. Saya pikir oh ini sejadah, bagus buat oleh-oleh. Ternyata isinya kitab sutra. Kitab sutra. Apa itu? Kitab sutra Kitab Buddha. sutra Buddha. Udah. Kama sutra. Kamu kita beda. Itu tulisannya itu dan saya bagi-bagian ini sejadah di Korea. Jadi Anjing. ini pasti mau sholat berarti itu. Orang salah ya. Ya udahlah nggak apa-apa. Tapi Iya. kan nggak apa-apa kalau dipakai sholat. Nggak apa-apa. Kan nggak ngerti juga kayak Nah, gitu. kan isinya kebaikan juga gitu. Ya, udah ayo lanjut lagi. Nah, Om minta rokok. Mohon maaf. ini aja Ya, dulu balik yang lagi. pertama sih buku apa yang pertama dibaca di luar buku pelajaran dan Buku ngaji. buku ngaji ya kitab suci Al-Qur'an Iqra dan buku sastra. Sebenarnya novel nggak apa-apa lah ya. Quran Ini juga kayaknya. Novel kan udah dibahas ya, kita. maksudnya buku cerita, buku sastra. Udah Pinjam korek dibahas. dong, pinjam korek dong. Kan lumayan untuk lumayan berubah hidup. Nah, ini belum yang berubah hidup ini. Belum yang berubah hidup. Yang pertama kali dibaca lah buku referensial apa gitu. Siapa dulu? Om dulu Oh, atuh. saya dulu deh. Ada yang paling banyak baca buku di sini. Saya Jadi kayaknya banyak pisan sih. kan yang pertama. Oh yang pertama. Yang pertama buku referensial yang dibaca itu biografi sih. Biografi. Oh iya, orang ingat buku yang pertama saya baca. Biografi Anwar Sadat. Anjay. Ya karena itu yang ada di situ Anwar maksudnya. Sadatnya siapa? Presiden Malaysia ya? Mesir. Oh Mesir. Mesir. Jadi abis Firaun lengser, gantinya Anwar Sadat. Langsung gitu, skip seberapa ribu tahun. Iya. Anwar Sadat itu ya cerita tentang ini biografinya Anwar Sadat. Dia kan presiden Mesir yang memimpin Mesir perang dengan Israel. Bukan biografinya Empur kan? Itu Ya kan, Iya. dia juga oke om.
perjalanan menuju profesor. Ini Sudah gitu. ini internal ini. Jokes internal sih Mak. Oke, sip lanjut. Nah itu nggak beli karena punya kakek terus baca lah gitu ya, baca aja jadi nggak seambilnya karena dulu kan nggak ada main game lah gitu kan, jadi mengisi waktu lagi bosan ya baca buku gitu. Bukunya kebetulan yang keambil itu adalah Anwar Sadat gitu, tapi sampai habis. Umur berapa itu? SMP lah, SMP udah baca buku itu. Karena gabut berarti. karena gabut. Tapi jadinya di situ suka sama sejarah, jadi tokoh-tokoh siapa sih di situ kan muncul gitu di kisahnya Anwar Sadat ya. Ada Anwar Sadat tuh periode tahun berapa ya? lupa ya, perang pertama dengan Israel sebelum ada perjanjian Lama. itu, perjanjian yang Berarti tahun 40-an. ya kayaknya lupa. Perang Teluk. belum perang Teluk, yang masih kalau Libya masih Gaddafi gitu. Nah jadi kan di situ tahu ada presiden Libya, ada Gaddafi, masih muda. Itu mah kesinian itu. Ya, terus efeknya kenapa? Efeknya gimana saat Anda setelah baca Anwar Sadat ini, terus efek untuk diri Anda tuh seperti apa? Ya jadi tahu aja sih orang-orang yang Nggak ada jadi semangat ingin revolusi atau apa nggak? nggak ada revolusinya itu. Kan nggak apa-apa ya, kan saya nggak tahu. Itu kan Barangkali. kisah gimana Anwar Sadat itu waktu itu kalau nggak salah ya, seingat saya tuh Mesir itu menjadi ujung tombaknya negara-negara Arab dalam memerangi Israel gitu. Jadi head to headnya tuh Israel sama Mesir. Jadi ujung tombaknya. Iya, jadi kan yang lain nggak mau perang. Yang perang tuh cuma Mesir sama Israel. Jadi kalau Israel dibantu Amerika dan segala macem, jadi head to headnya kan Mesir Israel nih, cuman di belakang Israel kan Amerika dan negara-negara Eropa. Nah, Mesir tuh jadi panglimanya Arab gitu. Jadi gimana diplomasi dia sama Iran, Libya, Arab Saudi lah yang gitu-gitu. Stop. Ya terlalu panjang nanti Iya. habis. Anda nanya-nanya terus. Nah, mau ada lagi nggak yang Udah. berpengaruh? Oh, Nah, siapa itu dulu aja yang pertama. Oh, yang pertama, Mang Dike dulu, karena Bang Faris lagi bikin kopi. Pertama, ada satu buku yang pertama karena itu punya orang tua ya, tapi orang tuh tidak mengerti gitu, dibaca tapi tidak ngerti Bukan karena bahasa, waktu kecil. bukan. Di bawah bendera revolusi gitu. Siapa yang mulainya? Soekarno. Oh, Asa abah heula mah ceritana eta lain buku eta, buku Tiansi lah. Tiansi itu apa ya? Itu setelahnya baru baca yang gitu-gitu. Tiansi. Jadi kalau buku yang pernah dibaca, maksudnya buku Di bawah bendera revolusi. iya, itu lumayan terkenal kayaknya kalau Cindy Adam Bukunya Soekarno. tentang Soekarno. Oh, sama-sama. Berarti Anda sama Anda tuh mirip ya? Anda ini. enggak, tapi Tadi Anwar Sadat tapi juga. bukan karena suka, karena ada buku aja di situ gitu. Oh, karena ada saya dibaca. Jadi kalau waktu kecil mah kan bacanya komik ya. Iya. Ya komik, terus nyobain baca yang bukan komik tapi tidak tertarik gitu. Tapi dibaca beres gitu. Nggak bosan karena banyak hurufnya gitu, nggak ada gambarnya. Anjing. Enggak, orang Oh, nggak. orang suka membaca soalnya. Ya kan yang balas baca buku itu karena kan terlalu banyak huruf kan. Iya. Visualnya nggak ada kan. Orang sebenarnya tidak tertarik, tapi beres gitu bacanya. Karena Gak tahu, karena pengen baca aja. lagi gabut juga sama. Ya waktu kecil mah udah nggak, kayaknya Enggak ada gabut. aku tuh waktu kecil nggak suka main HP soalnya. Tapi sukanya main iPad. Gak suka main HP. Di bawah bendera revolusi. Nah, Itu bukunya mahal sekarang. nah, Oh, itu Mahal, mahal. Aji sayang yang di sama saya tuh. Kolektor Ayo item nih. itu. Nah, anda ya, Kolektor item. collector's item. Iya. Oh. itu Itu buku mau Anda juga kan? Iya, ada di bawah bendera revolusi. Enggak, yang ini yang gugat. Oh iya, Indonesia Gugat itu bukunya masih kuning banget itu. Itu Jadi mahal. mahal juga. belum ada covernya. Nah, itu Itu pasti kalau dijual mah dilarang Iya, bisa. nanti saya mau beli rumah di Kota Baru Parahyangan jual buku. Ini jual hiji mau kabel ngomong tadi. Oke. itu apa tadi? Apa? Mana? Indonesia mau gugat. Indonesia mau buku. Indonesia mau gugat bukunya mahal, apalagi gedung. enggak gratis gedungnya mah. Gedungnya gratis kalau pakai. Sewanya. Sewa. Yang penting booking dulu. Kalau sewa Diterusin mahal, lagi ya. gratis. Udah. Mau bun dulu. Ikat tinggal dicabut. Nanti yang muda-muda terakhir. Orang bungsu soalnya terakhir.
Dasar Dharma lu. Dasar ada Oh, dia mah pasti ini. Baca kamus. Dia main RPAL. Oh iya, Oh, iya. Well. Kalau enggak ini apa? RPAL mah yang Agama, kan alam, biologi, Belah, IPS. pertama teh mun teu salahnya Ya. aya dua sih ngan poho gitu nu mana antara dunia Shopee jeung buku Che Guevara Wih. Oh, enggak. lupa itu Dunia ya antara itu lah Indonesia udah ada dari tahun 90-an ya? Berarti orang mau dicetakan masalah itu kurang di tahun 2020. Itu berarti lebih ngeri dia bacanya Che Guevara. 2020 revolusioner banget. Lagi siapa 2020. 2020 Cetakan baru. oh cetakan Cetakan ke 13 sama ke 16 gitu. Sekarang juga masih beredar. Masih beredar itu masih jadi top skor buku pengantar filsafat gitu. Dunia Shopee terus loncatnya Sapien nanti terus. Oh itu siapa oh lagi? mun teu salah mah eta Che Guevara heula mun teu salah Kapan itu bacanya? SMP Pas SMP. Bacanya Sampai Che tahun- Guevara. itu biasa kan Pramuka kan Pramuka senior kan Pedestrian datang Scout. Terus isinya apa? Tentang apa dulu? tentang Che Guevara teh. biografinya Che Guevara Biografi juga. Oh, pantesan pas waktu pramuka dulu baratnya pakai bintang juga nggak? Makanya dia sekarang melihara jengkol. terus ngerokok kan gitu. Cerutu. Cerutu. Kayak naik Juga Harley. Heroes. Tapi kan modern jadi dia cerutunya metal. Saya belum tahu Cerutu Che Guevara metal. itu dari Menurut orang sih stikernya berpengaruh dia baca Che Guevara. Jadi apa? Jadi gimana? Ini kan sekolah yang dia bikin kan revolusi pendidikan. Betul. perasaan tuh sarwa Terus kan Che Guevara eta kan touring. Touring. Ah, dia juga touring. Kering, ya. Ya, kan ceritanya gitu ya, Che Guevara kan keliling apa negaranya? Kuba Che Guevara itu Kuba. Kuba keliling Kuba, baru jadi revolusioner Oh kan. iya benar Kuba. iya banyak ininya lah banyak cerita tuh pokoknya dari awal sampai dia kan maksudnya si Che Guevara itu terkenal tuh setelah meninggal kan Ya. setelah meninggal jadi melegenda lah Banyak intinya. tokoh-tokoh yang begitu. Nah ada yang bikin biografinya dari awal sebenarnya banyak buku tentang Che Guevara itu cuman orang bacanya yang judulnya Che Guevara gitu Covernya merah. Ya? entah putih itu ya pokoknya lah pokoknya Oh, oke. yang jelas mah ada foto kita weh Jenggotnya tebal tuh, bodas tuh. Dia nggak ketuker nanti Che Guevara sama Karma. Saya kok Max nyamar pakai topi bintang. Oh si zaman itu juga kan naik cosplay ya. Postur aja beda ya. Posturnya aja beda. Kalau Karma sama Sinterklas mungkin bisa ketukar. Mungkin bisa jadi. Dah, Che Guevara. Bang Faris. orang naon ya. Kalau emang dulu mah nggak pernah suka baca. Iya, kayaknya harus digeser-geser terus. Pas baca ya pas kuliah sih sebenarnya. Mas baca pas kuliah. Kalau buku selain yang inget apa ya? Ya, Yang paling awal-awal. kuliah sih. Yang awal-awal. Awal-awal ya pasti buku cerita ya. Sebagai anak sastra Indonesia, Ya kalau Baca sastra ya, dong. baca sastra dong. pasti. Cuman kalau misalnya yang selain sastra gitu ya karena kuliah yang buku-buku teori sastra gitu yang buat mengajar kuliah. Cuman yang seringnya tuh dulu tuh lebih ke kayak buku-buku sejarah aja ya. Buku dulu bikin mata kita kan dulu nulis tentang sejarah gitu. Ya Menulis tentang sejarah, kan dulu kan kita punya website sebelum makan nih. menulis Kan ulang sejarah gitu. Enggak, bikin artikel aja, Oh, sosokan iya. bikin media gitu kan. Iya. Ya tentang sejarah gitu-gitu ya, buku-buku apa ya judulnya yang dulu ya. Dulu tuh susah banget tuh nyari buku-buku sejarah yang kan sekarang mah kan ada tuh buku yang misalnya sejarah budaya Minang satu-satu tuh. Ya. Nah dulu tuh enggak, jadi banyak gitu tercecer di mau ngambil sejarah Minang tuh lu baca buku ini dulu, terus ini ntar nyambungnya di sini gitu. Cabia Cabia, si bulu ayam. cabia, bukan cabia, cabia. Tambo. Cabia si bulu ayam. Tambo lah Minangkabau. Anjir lagu eta. Membau rabah. Oke, jadi judulnya apa tadi?
lupa saya. Udah tambua. Apa ya? Udah tambah. orang ke pokok sih buku-bukunya, cuman Tapi buku biografi bukan? bukan Ah, buku bukan. Isinya tuh ya tentang misalnya sejarah Majapahit. oh, buku sejarah kerajaan Gitu, berarti ya. kerajaan biasanya Buku sejarah tentang Nusantara. Nusantara gitu. Oke. Itu terakhir tadi bahasa apa? Ya udah. Oke lanjut. 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 Oke, sorry. Ada teknis. Lanjut. Berarti sejarah Nusantara. Iya, karena kebutuhan buat nulis itu. Kebutuhan buat nulis. Itu tuh berarti pas kuliah ya? Kalau misalnya buku sebenarnya lebih banyak yang buku sastra sih. Kalau buku ya, Kalau buku sastra itu isinya apa sih? ya cerita aja. Ini novel itu. Kalau nggak cerita kumpulan puisi. Puisi Gitu. kayak gitu lebih sukanya daripada yang lebih referensial gitu ya. Ya kalau si Panji kan banyak tuh buku referensinya, pada saya sebenarnya dikit gitu. Kayak misalnya dulu Nah, Lanjut lagi. ini. Ini ada berapa file? Ini kayak Ayo lanjut. kayak yang baru aja. Teknis. Oke, berarti udah itu. cuman ya Buku sastra itu saat kuliah. iya sih rata-rata Berarti pas sekolah nggak pernah baca buku. ya buku pelajaran. Kan orang sekolah masih. Bener kalau buku sekolah pas sekolah kayaknya nggak pernah di Pelajaran. Pelajaran. Ya tapi kan siapa tahu dari kecil suka belajar. enggak. Iya, belajar. Suka Kamu baca. Suka baca buku gitu. Itu Minimal kan cerita-cerita anak-anak di buku bahasa Indonesia gitu. Ya. itu sih. Itu nambah ilmu sih. Kayak gitu-gitu. Kalau sekolah ini print out dari website 17 tahun. Itu SMA. Sure, dari Sigit. Dari Sigit. Hasil ngeprint dari warnet. Sekarang ngeprint lagi aja. Ngeprint apa ih? Akhirnya guys. Ih, apa sih ngeprint yang gini? Aneh. Yo. Anda belum? Orang aja. Yuk. Buku saya yang masih ingat ini. Karena saya nggak pernah baca buku banget, terus tiba-tiba saya ketemu adiknya kakek saya. Mirip seseorang Siapa? yang gak suka baca. Siapa? Papa. Saya bacanya komik Doraemon. Beliau katanya nggak suka baca juga. Iya, nggak suka baca. Bacanya komik. Berarti yang berpeluang di antara kita untuk jadi wapres adalah Anda. Kalau tidak dirubah. Nah, saya tuh pernah ingat karena saya nggak pernah baca buku. Suatu saat saya main ke rumah adiknya kakek saya. Terus adiknya kakek saya tuh bilang, "Kisah baca buku Tara." Tuh. Sejak kapan saya ada waktu baca buku akhirnya? Ya baca. Cenah. Ikro. Melihat alam semesta gitu. Ngaca ikro. Ikro. Pasti ikro opat. Orang ikro skip. Anjir langsung ini. Langsung ada gundul. Ikro 1, ikro 2, 3 langsung masuk Quran. Anjir, ngeri. Ya udah sip. Saya baca buku tuh 3 yang saya ingat banget itu waktu zaman SD. Anjing bisa SD. Yang pertama yang 2 buku ini tentang Konfusius. Anjir, gila. Katanya nggak suka baca tapi SD bacanya Konfusius. Asli. Gimana? Kenapa saya senang baca buku ini? Karena banyak visualnya. Oh, yang komik. Yang komik ada komik terus ada paragraf gitu. Konfusius ada yang komik. Ada komik. Ada Konfusius 1, yang satu lagi teh The Art of Leadership. Itu Konfusius juga. Itu SD. SD. Oh, Anda ingin jadi KM dulu. Nah mungkin gara-gara baca itu saya SD, SMP, SMK, Jadi kuliah, KM, sampai ketua himpunan. Itu kayaknya lebih ke postur tubuh lah. Itu mah gara-gara jangkung sih, berengseknya kan. Mana jangkung KM? Sarwa jeung si Manggun. Kayak moe. Itu 2 buku itu ya itu Art of Leadership sama yang satu lagi Confucius. Yang satu lagi itu yang 100 tokoh berpengaruh. Anjir. Nah, 100 tokoh berpengaruh di dunia. Nah, itu 3 buku itu yang Nomor 1 siapa? Muhammad. Iya. Lu cari celah ya. Gampang banget. Udah sih 3 itu aja gitu. 3 itu akhirnya dibaca. Ya setelah itu les tidak pernah baca buku lagi. Tapi memang si buku yang yaitu buku Confucius itu nempel pisan sejak kecil. Itu mulai baca-baca buku lagi setelah dewasa.
Berarti bacaannya dewasa juga. Ya, jelas. Dewasa itu kan berat. Begitu, itu buku yang paling berpengaruh. Tapi dulu pas SD atau masih sekolah dasar gitu baca buku pintar ya? Yang isinya tuh ada kayak Sio, ada bintang-bintang, terus trivia isinya. Itu mah majalah paling. Enggak kan ada yang buku pintar tuh yang Iya. Mana itu tebel. RPUL. Jadi kalau RPUL. bukan RPUL ada. Hello Yellow Iya, Pages, ada. orang baca Yellow Pages. Nanti ya apa buat nyari nomor telepon orang. Iya, orang dengan waktu itu nyari nomor telepon Ajat Sudrajat sama Ferry Sandria. Iya sih dulu ada ya. Ya dulu semua nomor telepon kan ada di situ ya. Hmm. Berarti gampang banget ya bisa neror orang tuh ya buku telepon gitu Yellow Pages telepon satu-satu. Dengan nomor telepon Robi Darwis. Tujuannya Telkom bikin buku telepon tuh buat apa sih? Ya kan dulu mah Susah nggak bisa di save. Oh Iya. iya. Jadi kita nandain nama orang, oh si ini gitu ditandain. Tapi dulu kan hati orang masih masih murni. masih murah. Jadi nggak ada niat Nggak ada scam. penipuan atau scam dulu. Enggak, kalau dulu kalau scam kan Buat harus apa? di ini, harus di dia dulu pulsanya mahal. Iya sih. Bayar bulanan. Modalnya gede. Modalnya. Bulanannya bingung. sama dulu kalau mau misalnya nggak megang Yellow Pages itu kita bisa telepon ke 008. Iya, minta nomor telepon. 0809. Pasang semua. Oh, bukan ya? Bukan itu mah USB 2. Itu kan Type C. Aduh, yuk lanjut lagi. Nah, itu buku-buku yang pertama kali kita baca dan sedikitnya berpengaruh dalam hidup. Oh, belum. Oh, belum. Yang berpengaruh belum. Oh, belum. Berarti Kalau sekarang kita anak bahas kebetulan tadi yang pertama dan berpengaruh kan. pertama dan itu lumayan ngaruh. Iya. Tapi ada juga yang lebih ngaruh lagi. Buku orang tadi kan memang pertama tapi tidak berpengaruh kan. Nggak bikin Anda mau revolusi Indonesia gitu. Yuk, lanjut lagi. Sekarang kita cari buku yang berpengaruh dalam hidup. Oh, dari sini lagi. Dari sini lagi. Dari saya. Apa buku yang berpengaruh? Berpengaruh dalam hidup. Ya kalau genrenya masih biografi karena saya suka mempelajari hidup orang. Hidup hidup siapa? Hah? Hidup siapa? Belajar grafologi gitu. Biografi. Oh, Biografi. Kan ngebaca orang. Yang berpengaruh kan maksudnya yang berpengaruh bacaan ke hidup ya salah satunya biografi. Karena yang mempelajari hidup orang kan di situ baca oh ini nih kesuksesannya di situ dia mau ngapain gitu. Yang kalau yang berpengaruh terakhir ini ya di buku-buku itu ya, buku biografi pelukis Biografi lukis. terakhir yang dibaca yang berpengaruh di kekaryaan lah itu biografinya Hendra Gunawan. Oh, bukan pemain badminton dia. Cicitnya Chandra Gunawan. Hendra Gunawan. Siapa lagi pelukis? Yep, Pelukis? pelukis. Ada Gitu. pemain badminton emang ada yang namanya Hendra Gunawan. Hendrawan. Hendrawan. Hendra Setiawan. Anjir ya. Itu berpengaruh sekali lah ke kekaryaan itu. Banyak aspeknya. Dari- Apa? Apa? Terpengaruhnya apa? Ya dari Jadi apa gitu? dari sudut pandang dia terhadap objek. Serius kan orangnya? Sudut pandang dia terhadap objek, terus jadi di lukisannya kayak gimana, tentang warnanya, tentang perjuangan dia sebagai pelukis gitu, terus kesenimanannya kayak gitu kan. Naon ya, orang menjalani hidup sebagai seorang perupa juga sulit lah gitu. Nah harus gimana kan banyak pertanyaan. Nah ya salah satunya belajar ke orang-orang itu ya lewat biografi. Ada Hendra Gunawan, Basuki Abdullah, terus namun waktu itu ya dua itulah salah satu yang ini. Biografi Avandi, Sujoyono kayak gitu. Cuman yang paling nempel mungkin Hendra Gunawan gitu. Jadi oh ini nih sosok yang mungkin kayak pilihan yang ditempuh lah gitu. Termasuk Jadi si genre favoritnya itu biografi bukunya. biografi lah kalau referensi yang lain mah lebih ke ini aja sih, lebih ke kebutuhan pekerjaan aja gitu. Tapi kalau biografi itu kenikmatan sendiri lah gitu.
kenikmatan sendiri gitu. Oke. Nanti kayak Siapa? Nah orang kan tadi juga gitu. Boleh. naon sih Buku yang Udah berpengaruh. 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 Setelah dewasa mah kalau baca buku kayaknya mempengaruhi sih, sedikit banyaknya mah gitu. Tapi kalau yang paling berpengaruh, jadi pada ada satu masa orang tuh suka membaca buku, berkumpul sama orang-orang yang suka baca buku tentang pengembangan diri gitu. Maksudnya orang-orang tuh lagi baca buku, saya sih Rich Dad Poor Dad, Oh, Cara macam orang gitu. Robert Kiyosaki. Oh iya. sup tahu. apa sup? Itu mah chicken soup kan. Ya itu mah dari SMA lah. Motivasi diri dan keuangan. Tumbuh Ya, yang kayak gitu maringin. kan. Tumbuh maringin. Nah si orang-orang teh kabeh asa Robert Kiyosaki betul. Iya. Berarti emang udah jelek bahasa lain teh gitu. Ada orang mencari-cari dan orang menemukan namanya orang itu si penulisnya Dale Carnegie namanya. Dale Carnegie. Carnegie. Ya, dan sama bukunya banyak dan kurang lebih isinya tentang Motivasi. pengembangan diri gitulah. Bukan Coach Justin. Hah? Coach Justin. Koci. Coach dia juga kan suka mengembangkan diri. Itu sih bercanda. Yuk lanjut. Koci kota Cimahi. Di sini kata Ciamis. Nah, aku di Cuman bahasa Korea Coach Hai. Sebenarnya kita itu baru pengaruh juga kamus bahasa Korea lah tuh ya. Bahasa Korea. Orang bisa disarankan kalau misalnya ada orang Indonesia terus fans lihatnya koci aja bahasa Korea kontol. Jadi saat si orang itu ada di YouTube itu anjing si kontol aja. Iya, orang Korea kalau nonton gitu. Itu botak dia. Musikan lagi. Ayo lanjut tadi. Ya gitu, dia buku-bukunya si Dale Carnegie itulah yang ketika yang perbedaannya paling mencolok ketika orang-orang baca si Robert Kiyosaki itu mereka menjadi berubah gitu. Nah, Iya. si Dale Carnegie mah dia mengembangkan diri tanpa harus tanpa harus jadi berubah gitu. Harus. Justru jadi mana jadi Bukannya mana kalau gitu. ngembang itu berarti harus berubah. Karakternya. Berarti kan ada transforming form gitu kan kalau berkembang. Ada yang ditinggalkan berarti kan ada sesuatu yang baru. Berarti mungkin dia bukan pengembangan diri. Pengsolidan diri juga. Ya entahlah, pokoknya gitu. Berarti Poinnya berbedanya gitu. Terinspirasi dari donat ya. Nah, Si Del kan donat bisa ngembang Ngembang. sendiri tanpa ngapa-ngapain. pakai vermipan Donat ngembang itu kalau digoreng ngomong. teman disimpan asal dituruban lap lama kelamak tuh karena sudah mengandung Ragi. Tuh. Baik ngembang. Mau Bon? Bon. Ini kalau buku yang berpengaruh mah, tapi ada yang buku yang menyadarkan sih. Ada. ya berpengaruh banget berarti Pengarangnya Halliday and Resnick. Apa itu? Buku fisika. jadi menyadarkan Isinya Bahasa beneran, kuliah. isinya beneran materi fisika. Materi fisika dari awal sampai akhir. Dari situ orang menyadari bahwa orang bukan di tempat yang tepat. itu di semester berapa Semester pertama. Tapi lulus. Lulus itu karena bertahan biar minimalnya dapet C gitu. Walaupun tiba-tiba yang menang A, menang B gitu. Tapi nya menang DG lumayan lah loba. Nah, Halliday Resnick itu mata pelajaran wajib pokoknya mah hampir semua kampus yang ada jurusan fisika itu pasti belajarnya pakai buku Halliday Resnick gitu. Nah, orang ketika baca eta dari awal sampai akhir nu nyanto satupun. Enggak meneteskan air mata gitu. Iya, jadi yang misalkan tahu rumus misalkan ya. Ya. Salah satu rumus lah misalkan F sama dengan M dikali A gitu. Nah itu tuh dibahas dari awalnya kenapa rumusnya jadi itu gitu. Oh itu Iya, makanya ya. gitu kok. Sejarah rumus itu muncul tuh Bukan kenapa? sejarahnya, cuman Oh. diambil dari mana, variabelnya apa, Ya, terus bentuknya
ya turunan rumus lah dan sebagainya gitu. Nah orang tidak bisa memproses eta gitu. Karena susah, karena nggak suka. Matematikanya orang tuh kuat gitu. Tapi masuk fisika. Ya justru eta didinya we merasa bahwa orang di tempat yang salah. Tapi kan tidak ada kata mundur. Lulus. Gara-gara baca buku gitu. saya tadi ya. Gara-gara baca buku si Gavara tadi jangan ada kata mundur gitu. Mundur juga sih. Harusnya 4 tahun jadi berapa tahun ya mundur. Mundur dikit. Itu mah memaksimalkan waktu kan. Itu juga ada. Enggak lah, 7 tahun di mana? Orang kan paling rajin semester pendek. Paling rajin semester pendek ya. Kenapa semester pendek itu kuliahnya singkat, tugasnya padat, tapi nilai itu dapat C mah pasti dapat gitu. Karena karunya berarti ya. Iya, karena kan nambah. Mana karunya habis nyepat SP manya deui wae itu. Orang kuliah beres 3,5 tahun. Gitu. Oh, ya. Tinggal skripsi. Nah, Itu mana normal tuh. Skripsinya ini yang lama. 2 tahun. Kan ditinggalkan dulu, orang gawe heula. Kenapa harus kerja dulu? Kan orang kuliah biaya sorangan. Gitu. Kan harus ada yang menyantuni kampus kan. Setiap semester kasih lagi ya, benar. selesai. Nah holiday dan resnik itu isi buku yang ukurannya sebenarnya ukuran A5 gitu ya, tapi sekieu lah kanalnya gitu, 600 tebal halaman. ya mungkin sekitar 600-700an lah. Nah ketika dibaca dari awal sampai akhir orang tuh ngerti sebenarnya mau bisa menguasai eta enggak pasti KB mata pelajaran fisika AKB gitu. Oh, berarti benar dong strateginya ya. Apa? Buku itu disimpan di semester 1 adalah untuk filter. Kalau ada anak yang bisa ngerti dan tamat, lancar kuliah. Tapi Jadi ternyata kayak tidak. mata kuliah apa di tingkat berikutnya, di semester berikutnya Ada di buku itu. basicnya balik lagi ke situ, di situ. Jadi itu buku dasar pegangan yang memang kalau rumus di tingkat ini tuh begini, balik lagi dikaji Emang lagi berarti itu sebagai fondasi. fondasi Kalau fondasinya kuat, berarti nanti kedepannya juga kuat. aman aja. gitu. Kayak keimanan dan ketakwaan. Sekarang lancar nggak? Tidak. Podcast ini? Ah, Podcast ini lancar kan? lancar. Karena udah pondasi dulu. Karena fondasi sudah 2 porsi. Suhu goreng juga ayam bakar. Yang diantar sama yang didatang sendiri. Ayam bakarnya juga pakai nasi. Ayam bakarnya juga pakai nasi. Ya tadi kebetulan aja tukang nasi goreng lewat atau Berisik. berisik. Berisik, sini beli. Seporsi. Ya, gitu. Iya, Gara-gara iya. eta. Jadi sebetulnya lulus kuliah juga kan maksakeun. Gitu ya. Dan akhirnya ya mau nggak mau harus selesai. Minimalnya mah ngasih kebanggaan buat diri sendiri lah. Minimal Selesai mama kuliah. dia wisuda lah ya. Nah itu. Gitu. Ya. Oke. Tadi apa? Udah kali. Holiday and rest. Holiday Fisika. and rest. Fisika. Judulnya apa? Fisika. Fisika unggul. Wih. Anjay. Pengarangnya holiday and rest. Oke, lanjut. Bang Faris. Ya, Bang Faris apa buku yang berpengaruh dalam hidup? apa ya? Adalah minimal. Ada sih maksudnya. Ini lebih ke pas kuliah ya. Karena lagi skripsi gitu dan skripsinya juga lumayan rada ribet. Adalah buku namanya Dunia yang Dilipat. Oh, ya. Apa? Sraf. Ya, Ashraf Amil Bilyang. Nah, itu buku yang membantu skripsi saya itu. Penelitiannya di situ. Hah? Penelitiannya di situ. Ya, apa ranahnya kan kontemporer. Maksudnya dulu kan ya kalau misalnya di Apa yang dibahas? Hah? Apa yang dibahas? orang kan ngambil paradoks soalnya. Oh, oke. Pembahasan Subjek kan penelitiannya dong apa? bukunya Pidi Baik. Buku beda baik. Tapi oke. Dunia yang dilipat. Ininya Buku ngambil beda apa? baik yang mana? Itu yang Drunken Monster. Drunken Monster. Oh, oke. Maksudnya ngambil paradoksal. Drunken Monster terbit tahun 11. 2005, cuman kan emang iya 2005. Iya. 2005. 2005. Pokoknya buku Berapa Drunken bulan? Monster dulu baru si Raditya Dika Ya. si Kambing umurnya, Jantan. Kambing Jantan. Oke. Jadi berarti kan orang ngambil ini ya. Ya kalau yang itu kan emang
karena lingkupnya sastra nih. Jadi kalau misalnya anak sastra bahasin skripsi ya ngebahasnya novel, cerpen atau puisi gitu. Nah, kenapa ngambil si Pilih Baik? Karena waktu sebelum Raditya Dika kan populer gitu. Itu kan kalau Raditya Dika disebutnya sastra non fiksi kan. Ya. Memoir ibaratnya. Nah, yang pertama itu sebenarnya si Pilih Baik itu cuman nggak populer aja gitu. Cuma beberapa kalangan aja yang Populernya itu tahun 2008 2009. karena keangkat si Raditya Dika juga. Itu udah 2018 dulu udah Drunken Molan, udah Drunken Mama Udah pada keluar itu ya trilogi ya. trilogi sampai nanti Alasmun. Alasbun Ya, semua itu orang tuh ngikutin. Ya, itu sih. Sama yang Happy Salma itu. Saya punya semua soal itu. Ya, saya Iya. Iya tuh yang paling ya itu tadi kan udah berpengaruh. udah sih saya mah. Yang saya ingat pada itu ya buku yang berpengaruh dan menemani saya masih kecil Bobo lah, itu majalah sih. Salah. Iya. Oh, Buku tentang Bona gajah kecil berbelalai panjang. Ya, terus Nirmala dan Oki gitu. Makanya sekarang pantesan dia- bacanya Bubu Iya. karena ada Nirmala dan Oki. Ada Oki. Ada aku di situ. Di pekerjaannya dia juga nggak ngaruh. Terkenalnya di kamus Oki dan Nirmana. Oki dan Nirmana. Di dosen Nirmana. Iya. Nggak ada, saya mah paling itu aja sih. Karena emang jarang baca buku pisan ya. Terus Ada kalau- ininya berarti siapa? Si Siriknya siapa? Hah? Si Sirik. Si Sirik. Katanya Iya, itu. baca. Si Sirik. Itu Pokoknya yang sih. penyihir. Oh namanya si Sirik ya? lupa udah pas gede kan baca buku jadi nggak spesial lagi. Baca buku filsafat, buku Sapien tadi yang dunia Sophie segala macam. Itu udah maksudnya udah nggak ngaruh ke hidup karena ya udah hidup mah gitu. Tapi kalau Ya tapi ya kalau udah ada satu level tuh kan orang udah mau baca buku filsafat itu kan udah gak berpengaruh sih. Ada satu masa tuh kayaknya gak akan berpengaruh gitu. Baca ya baca aja, tapi paling pengaruhnya tuh nggak akan kehidupan, paling ke mikirnya. Ya, Atau cuma jadi wawasan baru. Jadi aja. wawasan baru. Yang nggak, misalnya sekarang baca orang nih udah dewasa suka baca buku, tiba-tiba baca Das Kapital kan terhayang jadi sosialis lagi gitu. Iya. Tapi buku yang paling berpengaruh untuk umat manusia itu ada judulnya Love Mafis. Anjay. Sudah tercatat ya. Bro. Sudah tercatat Sudah itu. tercatat. Tapi Soal tapi menurut orang biografi itu pasti masih berpengaruh gitu sama orang walaupun sekarang baca gitu. Misalnya baca biografi apa aja lah gitu. Pasti ada pengaruhnya tuh. Kayak orang kan terakhir baca biografinya Khairil. Itu ada berpengaruh juga. Oh ternyata ya itu tadi kalau misalnya Bapak ini Panji tentang sastra tentang seniman-seniman lukis itu orang mencoba ini kehidupannya Khairil kayak gini terus gimana sih cara cara berkaryanya dia gitu. tapi emang ngaruh ke cara mikir atau cuman sebatas nambah wawasan aja? Lebih ke ya kalau untuk kekaryaan ya hitungannya lebih ke karyaan gitu misalnya Itu kan referensi. jadi kan cara berpikir orang terhadap sastra juga berbeda jadinya gitu. Kenapa sih dia bikin puisinya kayak gitu gitu. Oh ternyata dasarnya kayak gini nih gitu. Jadi kalau orang baca buku-buku filsafat apa misalnya sekarang lagi orang tuh Sekarang Kan mah banyak ya, banget, apa, ya. anak-anak sekarang mah ya siapa? Cuma kayak stoik juga pada iya, baca orang stoik Iya, atau itu ya paling kan mereka cuman ini quotesnya keren gitu kayak gitu tidak, kan tidak ini tidak Impactnya kayaknya nggak jangka panjang gitu. iya mereka tuh jarang yang baca buku, mereka tuh baca quotes aja. Baca kuat saja. Mereka suka misalnya Dostoevsky misalnya. Wajib Dostoevsky. Maksudnya Dostoevsky. Anak-anak sekarang tahu sih. Maksudnya banget Dostoevsky, terus quotes-quotesnya. Tapi kalau ditanya bukunya emang dia apa gitu. Ya, Sekarang dia bisa ngejelasin Crime and Punishment kan enggak juga gitu. Ya, jadi hanya sebatas kuat saja. Ya. Wah, quotesnya keren. Ringan. Ya, jadi diambil saripatinya aja. Saripati. Benar. tapi dulu orangnya gitu sih sebenarnya di masa-masa itu ya.
di masa-masa SMA, kuliah gitu teh baca buku kecuali kalau yang benar-benar ngikutin cerita ya cuman Harry Potter lah Iya. sama. Nah itu anak SMA kan untuk baca Harry Potter pada zaman itu kan Hype. biasa ya lah ya, banyak lah yang baca Harry Potter. Tapi murid orang kan SMA, dia bacanya Franz Kafka anjir. Bacanya itu Friedrich Nietzsche. Iya, orang dia baca tapi dalam bukan memahami, belum bisa waktu itu tuh memahami gagasannya Nietzsche atau misalnya Kafka, tapi cenderung cari quotes-nya. Cari keren. Iya, cari Bukan keren. cari kerennya, Apa? karena itu kalimat yang saya ngerti. Iya. Ya, Nyari punchline lah ya, nyari punchline. jutaan anak seperti itu kan. Sieman tuh. Sieman baca. Bagus tadi. Iya. Yang gitu dipraktikkan. No hiji ya memang baca. Adina man tuh. Ada teman tuh. Saya sih Cigerat. Bukan. Itu kok dia emang anak penulis. Jadi terakhir, jadi buku terakhir yang orang punya, buku terbaru adalah buku dari orang tua murid. Dikasih. Tulisannya sendiri. Oh, terus. Oh, bapak kayaknya ini saya kasih bu, ditanda tangan langsung. Berikut pakai pensil, bu pakai pulpen lah. Tanda tangan ya. Udah dilegalisir kan. Akhirnya pensil, oh jangan pakai pensil. Itu dihapus. Kayak tinta biru gitu. Ya. Isi Nah itu buku-buku yang berpengaruh untuk kita. Kayak rengit kurang ditepak. Bocah. Ya lanjut. Cuma kayak yang buku Sapien itu kan berpengaruh banget tuh pas Ya, kemarin. Sapian banyak pisan ngaruh di orang-orang. Apa sih? Komposer Belum tak apa sih isinya? Sapian itu banyak banget. Beberapa tahun terakhir itu jadi salah satu best sellernya di Indonesia. Si siapa sih Karena- yang nulis? Saya lupa Yang nulisnya. Israel Iya. Siapa yang nulisnya? Nggak mau nyari ya? Netanyahu. bukan yang botak, Koci. Ariel Sharon. bukan yang pernah di Masa harus dicari? yang pernah diwawancara sama si siapa yang Endgame sih. Oh, Yuval Noah Ah, Harari itu si Harari itu. Ya tapi menurut orang ya, kan orang belum baca, cuman kayak buku Sapien ini ibaratnya mengkukuhkan manusia sebagai inti pusat lagi gitu. Iya. Jadi kayak Anthropocentris. bikin mengagungkan teknologi lagi gitu. Yang itu yang mempengaruhi anak pejabat itu. Banyak. Sapien. Iya. Yang Yang bener. lepas jilbab. Iya salah satunya itu. Jadi ya beberapa tahun terakhir itu 2020-an itu booming lagi buku. Oh, udah lama. Enggak. Sih banyak. Keren monster. Buku Sapiens teh karena dipopulerkan juga sama influencer. Salah satunya yang pemusik-pemusik kayak Firsa Besari dan kawan-kawannya lah gitu, yang indie-indie gitu. Saat indie-indie itu naik kan orang tuh jadi banyak yang berfilsafat gitu. Anak-anak muda yang sering naik gunung tiba-tiba jadi paling filsafat daripada semuanya gitu. Salah satu banyak juga yang rujukan itu baca Sapiens gitu. Akhirnya booming zaman itu teh. Sama ini karena usumnya stoik jadi filsafat teras juga. Setelah itu masuk filsafat teras, terus saya juga baru tahu yang nulis filsafat teras siapa kemarin. Stoik masuk, jadi kayak seolah-olah menjadi manusia kembali yang pusat segalanya lah gitu. Kalau dibaca buku Sapiens teh akan sangat berbeda dampaknya dari orang-orang yang baru baca dan mau belajar sama orang-orang yang mungkin Udah punya basic atau udah ada isi. Itu impactnya bakal beda banget gitu. Outputnya kayak misalkan saya baca Sapiens berefek nggak? Ya ada efeknya tapi maksudnya biasa aja, nggak jadi lebay gitu. Kan banyak juga orang-orang yang akhirnya setelah baca itu tuh jadi seolah-olah tercerahkan. Nah itu anu cek orang ketika Tiba-tiba ada umur seolah-olah tertentu gitu. baca buku itu nggak begitu pengaruh gitu. Orang bola kan baca yang termasuk yang tadi ya, baca si Dale Carnegie gitu, anjir kok keren ini gitu. ya mungkin karena udah ada isinya kita. Kalau yang
Dari isinya kita. Iya maksudnya udah punya isi. Jadi kalau ibaratnya kalau ngomongin Sapien kan Udah nangis pinuh. Ibaratnya si Pauki udah baca Dunia Sophie. Terus baca Sapien, oh pasti referensinya ke Dunia Sophie yang mana nih gitu. Di bagian filsafat yang mana nih? Oh maksudnya ke sini. Jadi udah ada benteng-benteng. Kan tadi ini mikirnya Dunia Shopee itu panduan belanja online. Anjing, Dunia Sophie. Punya orang-orang tata cara Shopee Pay Later. Pas masa Dunia Shopee suka orang cerita tentang anak kecil gitu ya, yang tentang kehidupannya dia dari kecil sampai dewasa sampai meninggal gitu. Pas baca, liur. Ketika Shopee ketika Shopee berdiri di depan cermin lalu ada muncul pertanyaan gitu. Siapakah dirimu? Apa tujuanmu hidup? Oh belum. Tapi ngomong itu lokal. Enggak. Tapi sudah ditranslate. Bagus translatannya. Bagus. Bagus. Itu udah di Indonesia aja udah cetakan ke 16 apa ke Karena ada yang apa ya? Buku bagus itu. Rahasia dunia yang disembunyikan. Oh iya, rahasia dunia yang disembunyikan. Itu kan konspirasi. Iya, itu bahasa Indonesia kan jelek. Bahasa Indonesia. Iya. Di terjemahannya tuh jelek. Jadi orang tuh mendingan baca yang ori. Mendingan yang Inggrisnya. Oh orang yang berpengaruh satu lagi Bang. Ada. Yahudi menggenggam dunia. Itu kudu baca aja. Udah ada. Yahudi konjar. Itu kudu baca bisa. Pernah dengar itu kayaknya seru. Yahudi menggenggam dunia itu. Cuman ya, tapi itu bener loh. Maksudnya yang ditulis sampai sekarang tuh bener. Demi. Itu konspirasi apa ini? Konspirasi aja. Enggak, masalahnya bukunya online udah tersebar lah gitu. Dan translate jelek Pak. Jelek-jelek banget sih dibanding yang rahasia apa? Rahasia dunia yang Rahasia dunia yang disembunyikan. ya lebih bagusan ini gitu. Cuman dari covernya jelek gitu. Ya, tapi menurut guru saya juga kalau misalkan mau baca-baca buku tentang filsafat gitu atau sejarah atau biografi sebetulnya lebih enak baca yang versi aslinya. Kalau ngerti. Nah iya makanya banyak juga karena kan banyak yang menganggap dulu ya itu translating buku tuh masih kayaknya kurang pas gitu atau misalkan ada kata-kata yang maknanya saat dirubah ke Indonesia itu katanya kurang oke. Sebenarnya mengerti kalau buku-buku filsafat gitu kayak Heidegger, Kafka, Barthes, terus Descartes gitu-gitu banyak orang tuh memandang buku itu teh sebagai hafalan atau referensi yang undebatable gitu. Jadinya Dari kitab bingung karena berusaha memahami si ininya teh gimana. Dan si tulisan-tulisan itu kan harusnya dilihat, bukan harusnya sih, lebih baiknya dilihat bagaimana cara berpikir si tokoh itu kan. Tokoh itu karena itu kan memunculkan dari dia menggugat pemikiran sebelumnya. Jadi bukan sesuatu yang tidak bisa diperdebatkan terus benar-benar bisa dikutip gitu. Betul. Ya banyak anak muda sekarang tuh saat dia misalkan baca buku seorang filsuf itu seolah-olah itu adalah kebenaran satu-satunya. Kebenaran mutlak 100%. Banyak banget yang begitu. udah kayak kitab sucinya gitu. Iya, jadi seolah-olah orang harus baca si A misalkan bener ini teh gitu. Jadi banyak yang kekeh padahal gitunya mungkin bisa jadi dia mainnya kurang jauh aja gitu. Baru satu referensi aja udah seolah-olah yang lain salah, yang lain gagal gitu. Itu kan ya, kan biasa gitu. Kalau makin banyak referensi, makin merenung, makin diam. Ilmu pada bangku. Kalau hiji mau pasti keluar. Iya. Kedua masih gitu. Kelas. Beki loba pengahulang pasti. Nah, salah satu buku yang bikin orang kayak gitu, maksudnya kan dulu kan baca juga ya filsafat kayak Plato segala macam, itu kan karena emang tuntutan buat kuliah ya gitu. Jadi ke bawah tuh pemikiran Plato tentang gagasan dunia 1, dunia 2 gitu. Terus dunia dalam berita. Baru pas baca dunia yang dilipat itu yang Ilmi Yohanes. Siapa? Pak Yasraf yang itu baru orang tercerahkan gitu. Oh, ternyata filsafat tuh kayak gini gitu. Pemikiran
Barat tuh seperti ini. Iya, Gitu. iya, iya. Oh, ternyata sudah dibantah berkali-kali. Di situ kan dijelasin lah gitu tentang karena udah masuknya postmodern kan di buku itu, ya kritik tentang postmodernnya gitu yang karena salah satu buku Indonesia yang kalau mau belajar postmodern ya itu ya. Iya. Si Dunia yang Dilipat itu emang Itu udah kayak study case-nya banyak. Tapi kalau mau definitif ya ada yang dari Pak Bambang Sugiharto kan postmodern. Yo. Jadi kan yang anak sekarang itu mungkin bacanya yang filsafat lama dan diamini dan Iya. dibukukan gitu ibarat. Tapi mungkin banyak juga teman-teman yang lain yang memang beneran baca buku dan memaknai itu, ngerti. Iya. Gitu. Mungkin yang banyak kelihatan di permukaan itu adalah Yang agak baca justru yang nggak baca atau cuma Cuma baca quote-quote. quotes-nya doang atau yang Bisa jadi. kulit-kulitnya aja ringan-ringannya tapi berisik gitu. Mungkin banyak juga yang dia dalam tapi kan diam gitu, tenang. Iya. Banyak kampus TikTok kan ada nama. Anjir, kampus di Iya. Ada channel yang isinya ngebahas sesuatu berapa slide gitu kan. Terus kia gitu. Iya. Nah dia cuman baca yang cuman beberapa slide itu unggul gitu. Ya sama kayak orang baca ramalan bintang. Wah cocok nih. Iya. Wah cocok Jadi nih. apa? Ngaruh gitu. Ah, iya. Zodiaknya apa? Hah? Zodiak Anda apa? Siu babi. Terus ya ular. No, tapi gitu sama horoskop gitu, tapi sih mau percaya. Jika Ada sama Sio mau percaya ada horoskop enggak? Zodiak enggak ya? enggak Tapi sama Hong Shui. Pro Cina aja. Cina Padahal horoskop juga punya panjang pisan itu. Orang horoskop malah sempat percaya gara-gara Bukan horoskop. ayah sensei ya. bener. Hubungannya ayah. Kayak dewana ya sih. Astrologi ya, astrologi. Astrologi mah ada ilmunya sih. Yaudah lah, itu buku-buku yang tadi sempat bisa dibahas berpengaruh, terus buku yang Cara menyikapi lah. buku pertama yang kita baca dan buku yang bisa dibilang berpengaruh. Siapa tahu kalian punya buku-buku yang menurut kalian ngaruh atau beneran ada orang-orang yang sering baca buku di sini dan tahu buku-buku yang oke, bisa komen di bawah. Iya. Tapi yang penting mah baca lah. Yang penting membaca nih. Baca Sekarang dan juga banyak ibu. Banyak ibu. baca tapi dicerna dulu. Cerna dulu. Belajar mencerna. Jangan langsung searching terus copy quotes-nya. Jangan langsung copy quotes jadi status. Ngomong inget. Taunya yang di copy paste-nya ini kata pengantar. Ya, Muka Dima. udah aja gitulah. Orang yang menang pasti. Ayah kata keren aja sih, posting di story Muka Dima. Pertama-tama saya panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Anjir, buku kalau bukan di banyak gitu pasti jelek. Orang bacanya skripsi ya. Pasti dia sekapur sirih. Kapan dia? Kapal siri. Itu zaman kapan? Kabur siri. Tapi malah orang masih baca skripsi ada yang tulisannya kabur siri. Kapal siri. Cuma copy paste aja dari joki aja. Kabur siri. Sekapur sirih. Dan ini Sudah. Kalau begitu terima kasih banyak teman-teman semuanya yang sudah mendengarkan. Jangan lupa dengerin podcast kita yang lain dan jangan lupa di like, comment, share, subscribe. Sampai ketemu lagi. Bye bye. Masih bersama kita di obrolan. Sampai. Oke.